Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya baik. Sudah sekian lama saya tidak menjumpai Anda dalam program Dar Pagi. Nah, kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat hari barumu. Kami akan menerima sabdamu. Kami mohon Engkau membuka hati kami, supaya sabdamu dapat kami terima dan menjadi pegangan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat mencintai umatnya. Ia menghendaki semua umatnya dapat diselamatkan. Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapanya yang mengutus. Dan keselamatan harus diwartakan kepada semua orang. Ia mengutus Roh Kudus supaya menuntun hidup umatnya untuk menjadi pewarta kebenaran. Ya, untuk dapat menerima keselamatan, orang-orang harus percaya kepada kebenaran, mengimani kebenaran. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya akhir-akhir ini kita melihat fenomena yang luar biasa dari Timnas U23 ya. Setelah di pertemuan pertama gagal melawan tuan rumah Qatar, ya, kita di pertemuan kedua berhasil mengalahkan Australia, ya. Kemudian mengalahkan Yordania, dan lebih mengejutkan lagi, kita bisa lolos ke perempat final dengan mengalahkan Korea Selatan. Ya. Kemudian di perebutan tempat semifinal atau kita perebutan ke final, kita kalah dari Uzbekistan, dan perebutan tempat ketiga melawan Irak kita kalah. Dan tempat keempat ini masih berpeluang untuk lolos ke Olimpiade. Syaratnya kita dengan mengalahkan negara Guinea. Ya.
besok Kamis tanggal 9. Dalam pertandingan tersebut tentunya kita bangga ya. Tetapi Bapak Ibu, tampaknya banyak yang terpeleset ya. Terpeleset dalam pertandingan bola tersebut. Banyak di antara kita yang taruhan ya. Ya, judi. Ya, sesungguhnya kita sebagai umat yang mengimani Tuhan Yesus Kristus seharusnya kita tidak menyerahkan rezeki kita kepada taruhan, tidak menyerahkan rezeki kita terhadap judi. Ya, seharusnya ya kita mendoakan saja, memberikan support dengan menonton dan mendoakan supaya timnas kita meraih keberhasilan dan lolos ke Olimpiade. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ya tentunya masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewartakan kasih. Ya, seperti dengan ya memperhatikan sesama kita yang menderita dan juga hidup kita yang menjaga kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita selalu dikuatkan untuk menjadi pewarta kasih dengan mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.